kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah dari Bapak Saliman SPTG MAG. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Sarjana Pendidikan, sebagai kepala sekolah SD Negeri 05, yang kami hormati Ibu Mariani Sarjana Pendidikan sebagai mentor dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kota Surakarta tahun 2024 di SD Negeri Mojosongo 5, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu semuanya hadirin. Yang pertama, tak lupa marilah kita senantiasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada detik ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan sehingga bisa berjumpa, bisa berkumpul di tempat yang nyaman ini. Maka mari kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, Bapak Ibu semuanya, saya di sini akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024, yang kami ambil temanya adalah penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat zuhur berjamaah di SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Untuk berikutnya, biodata diri, saya perkenalkan, nama saya Saliman, Sarjana Pendidikan, NIP 1979 03 1920 222 11002, golongan 9, jabatan ahli pertama Guru Agama Islam, instansi SD Negeri Mojosongo 5. Alamat tempat tinggal saya wilayah RT 4 RW 7 Kragan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, 4 kilo dari sini. Kemudian yang akan kami laporkan berikut isi laporannya adalah bab pertama pendahuluan, bab kedua nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta, bab 3 nilai dan etika organisasi, bab keempat rencana dan hasil kerja P3K, bab 5 penutup. Adapun bab pertama pendahuluan, bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan P3K adalah aparatur sipil negara atau ASN yang dianggap berdasarkan perjanjian kerja sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan hak dan kewajiban mirip pegawai negeri sipil atau PNS, namun berbeda dalam status dan tunjangan. Untuk mempersiapkan P3K baru, pemerintah menyelenggarakan orientasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai nilai dasar ASN. Dalam konteks pendidikan, guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan orientasi dan rencana kerja berjudul penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat zuhur berjamaah di SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Adapun untuk maksud dan tujuan, maksudnya adalah membekali pengetahuan dan sikap nilai etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta dapat mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak.
Adapun tujuannya serta memahami nilai dan etika instansi pemerintah, mampu melaksanakan tugas sesuai nilai ASN berakhlak. Adapun waktu dan tempat, waktu pelaksanaan orientasi P3K angkatan ketiga adalah dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024 dengan pembukaan kegiatan orientasi yang dilakukan secara bersama-sama angkatan 1, 2, dan 3 yaitu tanggal 3 September 2024. Tempat pelaksanaan orientasi P3K angkatan ketiga di SD Negeri Mojosongo 5, Jalan Malabar Timur, nomor 7, RT 3 RW 15, Perumnas Mojosongo, Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, bab pertama mari kita menginjak bab pertama tentang pemerintah Kota Surakarta. Yang kita bahas adalah visi pemerintah Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun untuk misi pemerintah Kota Surakarta, yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Sedangkan yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Nomor 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya tentang Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Sedangkan berikutnya tentang SD Negeri Mojosongo 5. Visi dari SD Negeri Mojosongo 5 adalah terwujudnya insan cendekia, beriman, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Adapun untuk misi dari SD Negeri Mojosongo 5 adalah pertama, membimbing siswa menjadi generasi unggul yang memiliki ide, gagasan, kreativitas, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi sesuai perkembangan zaman. Nomor 2, membimbing siswa mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, membimbing siswa menumbuhkan rasa empati, memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Keempat, melaksanakan kegiatan formal dan non formal menuju
kesadaran berbudaya, bermoral, dan peka terhadap lingkungan hidup. 5. Mengembangkan dan melaksanakan model-model pembelajaran untuk mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan bab berikutnya adalah bab keempat tentang rencana kerja P3K. Unit kerja SD Negeri Mojosongo 5, identifikasi isu. Banyak siswa menunjukkan karakter kurang disiplin, rendahnya rasa tanggung jawab, kurang empati, kurang menghargai waktu, dibuktikan dengan adanya yang masih terlambat masuk kelas, acuh terhadap kewajiban akademik dan sosial, dan tidak mematuhi tata tertib sekolah. Dengan isu yang diangkat adalah penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat zuhur berjamaah di SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Gagasan yang diangkat upaya menguatkan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan identifikasi masalah. Tahap kegiatannya adalah melakukan observasi terhadap perilaku siswa di kelas dan kegiatan sekolah, mengumpulkan data melalui survei untuk mengetahui kebiasaan siswa. Sedangkan output atau hasil dari tahapan berikutnya adalah ditemukan masalah perilaku siswa seperti kurangnya disiplin, sering lambat, rendahnya partisipasi dalam kegiatan spiritual. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi sekolah apa kegiatan ini? Kontribusinya adalah memahami penyebab masalah yang menghambat pengembangan karakter siswa sesuai dengan visi sekolah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembiasaan sholat zuhur berjamaah ini rencana kerja. Tahapan kegiatannya adalah memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya sholat zuhur berjamaah, kemudian menyusun jadwal rutin sholat zuhur berjamaah di sekolah. Untuk hari Senin sampai hari Kamis kita bagi 2 kelompok karena tidak memungkinkan kalau kelas 3 sampai kelas 6 dijadwalkan satu shift, jadi ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu dari kelas 3 sampai kelas 4, kelompok kedua kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelompok pertama perkiraan sholat zuhur bersamaannya adalah jam 11.45 sampai jam 12.00. Untuk kelompok kedua atau shift kedua adalah jam 12.00 sampai jam 12.15. Adapun hasilnya atau outputnya meningkatnya kesadaran dan kebiasaan siswa dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Untuk kelas 3 sampai kelas 6 melaksanakan sholat zuhur berjamaah secara teratur dan terjadwal, yaitu 4 kali dalam seminggu, hari Senin sampai hari Kamis. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi sekolah adalah membentuk kebiasaan positif dan disiplin di kalangan siswa, selaras dengan misi sekolah untuk mengembangkan karakter yang baik, mengamalkan ajaran agama yang diasuhnya, serta berbudi pekerti luhur. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk monitoring kegiatan sholat zuhur berjamaah, pertama tahapan kegiatan itu mengumpulkan poin balik dari siswa dan guru setelah pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Kemudian menganalisis data untuk melihat perubahan perilaku siswa. Adapun untuk output atau hasilnya, laporan tentang dampak pembiasaan sholat zuhur berjamaah terhadap karakter siswa
serta pengamatan peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab. Adapun untuk kontribusi terhadap visi dan misi sekolah adalah menjamin keberlanjutan program dan keselarasan dengan misi sekolah dalam menciptakan siswa yang memiliki akhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kemudian kita lanjutkan program kerja menengah pendidikan tahun pertama. Tahapan kegiatan kita memperkenalkan dan memberikan edukasi tentang pentingnya sholat zuhur dan juga berwudu karena ini tidak bisa dipisahkan. Untuk outputnya adanya pemahaman awal tentang pentingnya kegiatan religi di sekolah. Kontribusi terhadap visi misi sekolah selaras dengan visi SD Negeri Montesoro 5, terwujudnya insan cendekia beriman, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Kemudian untuk tahun yang kedua, tahapan kegiatannya adalah mengimplementasikan kegiatan sholat zuhur ke dalam rutinitas harian siswa. Jadi ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Kemudian untuk outputnya, kegiatan sholat zuhur menjadi lebih bermakna bagi siswa. Untuk kontribusi terhadap visi misi sekolah selaras dengan misi yang kedua, yaitu membimbing siswa untuk mengamalkan ajaran agama dengan budi pekerti luhur dan disiplin. Adapun untuk tahun yang ketiga, tahapan kegiatannya adalah mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah. Hasilnya adalah antusiasme siswa meningkat serta keimanan dan ketakwaan mulai terlihat. Kontribusi terhadap visi misi sekolah adalah selaras dengan misi yang ketiga, yaitu menumbuhkan rasa empati dan kemampuan siswa untuk memahami pentingnya kegiatan ibadah bagi sesama. Bapak Ibu yang saya hormati, tab berikutnya adalah bab terakhir, bab kelima, yaitu penutup. Kesimpulannya, program upaya penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat zuhur berjamaah di SD Negeri Montesoro 5 Surakarta berhasil membentuk karakter siswa yang baik. Kegiatan pembiasaan sholat zuhur berjamaah berdampak positif pada kesadaran spiritual siswa dengan umpan balik menunjukkan peningkatan karakter dan pemahaman ajaran agama. Inisiatif ini mendukung visi Kota Surakarta dalam kualitas pendidikan dan pengembangan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun untuk saran untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program upaya penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat zuhur berjamaah di SD Negeri Montesoro 5 Surakarta perlu melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi perbaikan dan diperlukan untuk pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa juga dengan senang hati melakukan kegiatan sholat zuhur secara berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan Bapak Ibu semuanya, dukungan Bapak Ibu semuanya sehingga berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kendala satupun. Terima kasih. Demikian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada siang hari ini sudah selesai sungainya, kemudian kita acara lain-lain. Untuk lain-lain di sini yang pertama nanti evaluasi dari mentor, kemudian yang kedua nanti akan mengadakan foto bersama, dan yang terakhir adalah nanti ucapan terima kasih.